Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insan amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'ar rahmah wa iftiraqana ba'dahu iftiraqar rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fa aqulu wa billahi taufiq. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat duhur rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kultum kali ini judulnya nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Bersyukur terhadap nikmat Allah merupakan hal yang harus senantiasa diingatkan. Sebab kenyataannya memang manusia banyak lupa terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang pandai bersyukur, yang banyak bersyukur memang jumlahnya sangat sedikit. Ini menurut pernyataan dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Ujung ayat itu berkata, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur, yang banyak bersyukur. Ini memberikan gambaran isyarat kepada kita bahwa memang syukur yang sebenarnya itu mudah mungkin untuk diucapkan tapi susah atau tidak mudah untuk dilakukan. Karena itu diakui bahwa sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang banyak yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur berkaitan dengan nikmat. Para ulama menjelaskan ada dua macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut dengan nikmatul ijad. Yang kedua nikmatul imdad. Nikmatul ijad artinya nikmat kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah tidak melalui pesanan, tidak mesan dulu kita kepada Allah untuk ada, untuk hadir, untuk hidup di dunia ini. Tapi dengan kudrat iradat, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata faktanya kita ada, kita hidup, kita menikmati kehidupan dunia ini. Yaitu nikmatul ijad, nikmat diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menciptakan makhluk termasuk manusia, termasuk kita di dalamnya, Allah tidak membiarkannya. Allah memberikan nikmat yang kedua yaitu nikmatul imdad, nikmat pengurusan. Kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat. Diberi rizki, diberi kehidupan, diberi kesehatan, diberi kekayaan, diberi jabatan, diberi kedudukan dan sebagainya. Itu nikmatul imdad dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus disyukuri dengan sebaik-baiknya, dengan syukur yang benar, syukur yang komprehensif, syukur yang bisa menjadikan nikmat itu semakin bertambah. Seperti firman Allah dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kalau kamu bersyukur atas nikmatku, pasti nikmat bertambah, pasti aku akan menambah nikmat itu. Dan itu menjadi sebuah kenyataan manakala orang bersyukur dengan tiga cara yang sering diingatkan oleh para ulama. Pertama, syukur dengan hati, meyakini bahwa segala nikmat yang kita terima dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kemudian syukur yang kedua dengan ucapan, dengan lisan, dengan perkataan. Setiap mendapatkan nikmat refleks
lidah kita, lisan kita mengatakan minimal alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk tanda syukur kepada Allah dengan ucapan, dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang menjadi sebab kita mendapatkan nikmat. La yashkurullaha man lam yashkurin nas. Orang tidak dipandang bersyukur kepada Allah manakala tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada orang lain, kepada manusia lain yang menjadi sebab dia mendapatkan nikmat dari Allah. Bisa jadi orang itu pimpinan kita, bisa jadi orang itu tokoh di sekitar kita, bisa jadi orang itu teman kita, mahasiswa kita, handai tolan kita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, mendaya gunakan semua nikmat Allah. Dalam bentuk lain, para ulama menjelaskan ada 4 cara kita mensyukuri nikmat. Yang pertama, dzikrul mun'im katanya. Mengingat atau ingat kepada zat yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesadaran teologis ini harus senantiasa tertanam dalam diri manusia, bahwa setiap kita mendapatkan nikmat langsung connect, langsung hubung, ya, kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzikrul mun'im, ingat kepada Allah. Ya, dengan zikrullah, ya mungkin dengan membaca bacaan-bacaan yang tadi, baca Quran, baca tasbih, tahmid, sholawat dan sebagainya. Yang kedua, itaatul mun'im katanya, mentaati zat yang memberi nikmat, jelas mentaati perintahnya, menjalankan segala perintahnya, ya, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunat. Yang wajib dikerjakan, yang sunat pun dilakukan. Sebab orang akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan melaksanakan yang wajib saja, tapi juga dengan memperbanyak yang sunat. Karena kita ingin semakin dekat dengan Allah. Misalkan orang mengatakan saya nanti akan sholat isyanya 12 rakaat, tidak bisa. Tetap kalaupun ingin semakin dekat dengan Allah, isyanya 4 rakaat, tapi nanti tahajudnya bisa sampai 12 rakaat. Ingin rezekinya mudah, lancar usahanya, bisnisnya maju, sholat subuhnya mau 12 rakaat, tidak bisa, tetap 2 rakaat. Nanti siang hari atau pagi hari menghadap lagi ke Allah, sholat duha bisa sampai 8 rakaat. Itu bisa semakin dekat dengan Allah. Itaatul mun'im. Yang ketiga, hifdun ni'am. Cara mensyukuri nikmat adalah menjaga nikmat, memelihara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu nikmat, maka dijaga, ya dijaga. Kalau kayak sekarang misalkan kita sehat alhamdulillah, maka dijaga. Melaksanakan protokol kesehatan. Itu diantara cara mungkin sekarang menjaga nikmat Allah agar tidak terpapar virus corona ini, dan cara-cara lainnya, ya, menjaga kesehatan. Kedudukan itu nikmat, maka dijaga dengan cara dilaksanakan sebaik-baiknya. Jabatan itu nikmat misalkan, maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuannya. Yang terakhir, isti'maluha fil khair, cara mensyukuri nikmat menggunakan semua nikmat ini pada berbagai macam kebaikan, pada hal-hal yang bermanfaat, yang maslahat, baik bagi dia sendiri maupun bagi orang lain. Itulah cara kita mensyukuri nikmat, dan mudah-mudahan dengan cara tersebut Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmatnya dan menambah nikmat yang telah diberikannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.